Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Nindasari dengan NIM C1 C021272. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai akad murabaha. Yang pertama itu pengertian akad murabaha. Jadi secara etimologis, istilah murabaha ini berasal dari bahasa Arab yaitu rib, yang berarti keuntungan, laba atau tambahan sebesar harga pokok barang yang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Syarif Muslim dalam buku Akuntansi Keuangan Syariat yang berjudul Teori dan Praktik pada tahun 2015 itu menyebutkan bahwa pembiayaan murabaha berdasarkan prinsip jual beli antara bank dan juga nasabah di mana bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan juga menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan beserta dengan keuntungan yang telah disepakati bersama. Kemudian jenis akad murabaha itu ada dua. Yang pertama itu murabaha dengan pesanan, murabaha to the purchase order. Dalam murabaha jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabaha dengan pemesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesanannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Kemudian yang kedua itu murabaha tanpa pesanan. Murabaha jenis ini bersifat tidak mengikat. Kemudian dasar syariah akad murabaha. Kalau dalam Al-Quran itu ada dalam Quran surat 4 yang ayat 29 dan Quran surat 5 ayat 275, Quran surat 2 ayat 275, Quran surat 2 ayat 280 yang mana artinya itu Quran surat 4 ayat 29 itu adalah, hai orang-orang beriman, janganlah kamu saat memakan atau mengambil harta bersamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Kemudian kalau dalam Quran surat 5 ayat 275 itu yang artinya itu, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Kemudian kalau dalam Quran surat 2 ayat 275 itu Allah yang artinya itu Allah telah menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba. Kemudian dalam Quran surat 2 ayat 280 yang artinya dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran maka berilah tanggung jawab sampai ia berkelapangan. Kemudian kalau dalam Al-Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda yang artinya sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Sahih menurut Ibnu Hibban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ada tiga hal yang mengandung keberkahan. Jual beli secara tangguh, muqarodah atau mudarobah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. Kemudian perlakuan akuntansi menurut PSAK 102. Itu yang pertama, murabaha dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Yang kedua, murabaha berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang telah dipesan. Kemudian yang ketiga itu pembayaran murabaha itu dilakukan secara tunai atau ditangguh. Kemudian yang selanjutnya itu akad murabaha memperkenankan penawaran yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabaha dilakukan. Kemudian selanjutnya harga yang disepakati dalam murabaha adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Kemudian selanjutnya diskon yang terkait dengan pembelian barang, itu pembelian barangnya telah diterima setelah akad murabaha itu disepakati, perlakuan tersebut sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Kemudian selanjutnya itu penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabaha seperti dalam bentuk barang yang telah diberi dari penjual atau aset lainnya. Penjual juga dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad yang disepakati. Dan yang terakhir itu jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabaha sesuai dengan yang telah dijanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali dapat membuktikan bahwa pembeli itu tidak atau belum mampu untuk melunasi disebabkan oleh force majeure. Kemudian penyajian transaksi murabaha. Jadi dalam PSAK nomor 102 itu dinyatakan bahwa akuntansi itu dalam
untuk menjual itu dalam IAI 2013. Yang pertama itu piutang murabaha disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang murabaha dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang. Kemudian margin murabaha tangguhan itu disajikan sebagai pengurangan atau kontra account dari piutang murabaha. Yang terakhir itu beban murabaha tangguhan itu disajikan sebagai pengurang atau kontra account juga, tapi dalam hutang murabaha. Mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.